Perkenalkan, nama saya Emmanuel Budi Satrio. NIM 1312000118. Saya dari Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan kritik mengenai pemikiran John Locke. Sebelum saya memberi kritik, saya akan membaca sedikit riwayat hidup dari John Locke. Nama panjang John Locke, lahir pada tanggal 29 Agustus 1632 di Wringstone, Somerset, Inggris. Meninggal pada tanggal 28 Oktober 1704 di Essex, Inggris. Era filsafat modern. Aliran empirisme Inggris, kontrak sosial dan hukum alam. Minat utama metafisika, epistemologi, filsafat politik, dan pendidikan. Gagasan penting, tabula rasa, keadaan alamiah, hak-hak dasariah, kebebasan, dan hak milik. Dipengaruhi oleh Plato, Aristoteles, Ibnu Sina, Ibnu Tufail, Aquinas, Grotius, Samuel Rutherford, Descartes, Hooker, Robert Filmer, dan Hobbes. Mempengaruhi oleh Hume, Kant, Berkeley, Paine, Smith, dan banyak filsuf politik setelahnya, termasuk bapak-bapak pendiri Amerika Serikat. Demikian riwayat hidup dari John Locke. Filsafat Locke dapat dikatakan anti-metafisika. Ia menerima keraguan sementara yang diajarkan oleh Descartes, tetapi ia menolak intuisi yang digunakan oleh Descartes. Ia juga menolak metode deduktif Descartes dan menggantinya dengan generalisasi berdasarkan pengalaman jadi induksi. Bahkan Locke menolak juga akal reason. Ia hanya menerima pemikiran matematis yang pasti dan cara penarikan dengan metode induksi. Tulisan-tulisan Locke tidak hanya berhubungan dengan filsafat, tetapi juga tentang pendidikan, ekonomi, teologi, dan medis. Karya-karya Locke yang terpenting adalah esai tentang pemahaman manusia atau dalam bahasa Inggris, esai Cornering Human Understanding, tulisan-tulisan tentang toleransi atau Letters of Toleration, and dua tulisan tentang pemerintahan atau Two Theatres of Government. Pemikiran John Locke yang pertama tentang pengetahuan. Salah satu pemikiran Locke yang paling berpengaruh di dalam sejarah filsafat adalah mengenai proses manusia mendapatkan pengetahuan. Ia berupaya menjelaskan bagaimana proses manusia mendapatkan pengetahuannya. Di dalam tentang pengetahuan ragam pengalaman manusia, Locke menyatakan ada dua macam pengalaman manusia untuk mendapatkan pengetahuan. Yang pertama pengalaman alahiriah dan yang kedua pengalaman batiniah. Pengalaman lahiriah adalah pengalaman yang menangkap aktivitas indera manusia, yaitu segala aktivitas material yang berhubungan dengan panca indera manusia. Kemudian pengalaman batiniah terjadi ketika manusia memiliki kesadaran terhadap aktivitasnya sendiri dengan cara mengingat, menghendaki, meyakini, dan sebagainya. Dalam pengetahuan manusia, untuk mendapatkan pengetahuan, ada 4 jenis pandangan sederhana menurut John Locke untuk mendapat pengetahuan. Yang pertama, pandangan yang hanya diterima oleh satu indera manusia saja. Misalnya warna diterima oleh mata dan bunyi diterima oleh telinga. Yang kedua, pandangan yang diterima oleh beberapa indera, misalnya saja ruang dan gerak.
Yang ketiga, pandang yang dihasilkan oleh refleksi kesadaran manusia, misalnya itu ingatan. Pandangan yang menyertai sesaat, terjadi proses penerimaan dan refleksi misalnya rasa tertarik, rasa heran, dan waktu. Yang kedua, tentang negara. Pandangan Luke tentang negara terdapat di dalam bukunya yang berjudul Dua Tulisan tentang Pemerintahan. Ia menjelaskan pandangan itu dengan menganalisis tahap-tahap perkembangan masyarakat. Luke membagi perkembangan masyarakat menjadi tiga, yakni keadaan alamiah, keadaan perang, dan negara. Tahap keadaan alamiah adalah tahap pertama dari perkembangan masyarakat. Yang berikut tahap keadaan perang. Tahap keadaan perang adalah Luke menyatakan bahwa ketika keadaan alamiah telah mengenal hubungan-hubungan sosial, maka situasi harmoni mulai berubah. Yang ketiga, tahap terbentuknya negara. Luke menyatakan bahwa untuk menciptakan jalan keluar dari keadaan perang sambil menjamin milik pribadi, maka sepakat untuk mengadakan perjanjian asal atau yang disering disebut dengan istilah kontrak sosial. Kritik terhadap Luke. Ada dua jenis kritikan dari Luke. Yang pertama, kritik terhadap modal negara. Yang kedua, kritik terhadap pemisahan negara dan agama. Yang pertama, kritik terhadap modal negara Luke. Menurut Simon Petrus, L. Tejadi, gagasan Luke tentang model negara terlalu mengedepankan kepentingan kaum bangsawan dan kaum pemodal dibandingkan kepentingan seluruh rakyat. Hal itu terlihat dari model pembatasan kekuasaan negara yang menggunakan pembagian kekuasaan antar legislatif dan eksekutif, yang mana golongan eksekutif dan federatif diduduki oleh raja dan para menteri, sedangkan golongan legislatif diisi golongan bangsawan dan orang-orang kaya. Yang kedua, kritikan terhadap pemisahan negara dan agama. Luke merumuskan wewenang negara dan agama dan amat ketat sehingga keduanya menjadi terpisah dan tidak boleh saling mencampuri wewenang yang lain. Urusan agama adalah keselamatan akhirat, sedangkan urusan negara adalah keselamatan di dunia saat ini, ketika manusia masih hidup. Persoalannya, menurut Simon Petrus L. Tejadi, apakah pemisahan itu sesuai dengan pandangan agama itu sendiri? Kebanyakan agama memiliki pandangan bahwa agama harus ikut campur dalam soal-soal publik, seperti keadilan sosial, wewenang pemerintahan, dan tuntutan moral umum. Perwujudan iman setiap pemeluk agama seringkali harus berfungsi juga di dalam persoalan-persoalan umum, sehingga pemisahan antara agama dan agama seperti yang diusulkan Luke dapat melanggar keyakinan agama-agama tertentu dan tidak dapat diterima. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa.